Inilah ungkapan terima kasih dari warga Papua untuk Bapak Presiden Joko Widodo karena sudah mensejahterakan Papua dan juga sudah membangun Papua. Saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Nduga. Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Nduga. Saya mau ke Kabupaten Nduga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan. Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Saya mau terbang ke sana. Betul, saya terbang ke sana naik helikopter, karena memang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Nduga. Ya karena memang dari Wamena saja mau ke Nduga itu butuh waktu 4 hari berjalan di tengah hutan. 4 hari 4 malam. Saya ke sana dengan Bu Jokowi, naik heli. Begitu turun di Nduga, ketemu Bupati, Pak Bupati. Saya melihat itu di kotanya, kantor kabupaten ada di situ. Saya lihat kok nggak ada orang, 1 orang pun. Di tengah hutan ada wilayahnya. Saya tanya ke Bupati, penduduknya di sini ada berapa? Pak Bupati menyampaikan ke saya, Pak Presiden, di sini ada, saya ingat, 129.000. Mana satu aja nggak ada ngomong 129.000. Bener ada, betul Pak. Itu distriknya ada di tengah-tengah hutan Pak. Kalau Bapak mau ngecek silahkan. Pak Bupati ini pintar, pasti saya nggak ngecek gitu. Kira-kira berjalan dari sini ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Ya dia udah nyangka pasti saya nggak akan mungkin jalan. Ya, oke saya percaya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Kabupaten Nduga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Nduga itu segera dibangun dan dikerjakan. Dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Untuk membuka isolasi saudara-saudara kita yang ada di sana. Membuka dulu. Sebagian sudah diaspal, sebagian belum. Tapi paling tidak kendaraan bisa lewat, mobil bisa lewat, trail juga bisa sampai ke sana. Dan sekarang 4-6 jam lah dari Wamena ke Nduga sudah bisa dilalui. Saya sudah mencoba separuhnya. Saya itu juga saya minta ke Pak Bupati, Pak Bupati, ini benar ada 129.000 enggak sih penduduk yang ada di sini? Benar Pak ada. Oke, saya tunjukkan saja tempat yang paling ramai yang ada di kabupaten ini di mana? Bisa Pak, kita ke pasar. Saya diajak ke pasar. Begitu sampai di pasar saya kaget, ternyata di situ juga ada paling-paling 60 orang saja. 60, bukan 60.000, 60 orang. Inilah kondisi
kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Kenapa saya begitu intens ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Hitung dong, 7 hari dalam perjalanan. Sedangkan bawa makanan kita sudah habis. Jadi mobil, kendaraan-kendaraan yang turun yang naik, kita tinggal minta saja Pele bawa rokok. Pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah, menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Karena memang selama ini yang lalu-lalu itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus, tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan. Terbukti Eldens Point. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon pamit, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekilapan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Alor. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Bapak Jokowi ini beda. Dan sangat disayang oleh orang Papua. Karena Bapak Jokowi bisa lihat pemerataan itu, contoh kecil saja seperti Wamena. Wamena itu harga minyak. Minyak bensin ini di kota Jayapura 10.000, tapi Wamena 50.000. Tapi Bapak Jokowi bisa rubah itu. Sehingga Jayapura yang 10.000 juga bisa dapat dibeli di Wamena yang ada yang 10.000. Itu yang kami orang Papua sangat mengharapkan supaya Bapak Jokowi kembali lagi dengan program-program yang sudah berlanjut 5 tahun itu, bisa berjalan lagi 10 tahun ke depan. Ya puji Tuhan, supaya mungkin karena Bapak Jokowi untuk pemerintahan Indonesia hanya diberlakukan 10 tahun saja. Tapi kalau pribadi saya mungkin pilih presiden yang seperti Bapak Jokowi itu bisa seumur hidup. Karena saya hanya lihat bahwa orang Jawa yang pimpinan seperti Bapak Jokowi itu, dia sangat cinta orang Papua. Walaupun orang Papua itu ras kulit hitamnya beda dengan orang Jawa, kekerasannya bagaimana, tapi dia tuh samakan kita sebagai satu kesatuan NKRI. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI. Dan itulah NKRI harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh. Jokowi mana rakyat? Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Banyak sekali hasil yang kami lihat, kami nikmati, yang kami masyarakat kecil rasakan. Dan itu presiden yang luar biasa, presiden yang sangat merakyat. Salah satunya presiden yang termasuk presiden terbaik di dunia. Menurut kami orang kecil.
Menurut kami masyarakat kecil itu dia Bapak Jokowi Widodo tuh presiden terbaik, presiden yang paling baik dan presiden yang sangat merakyat. Dan kami seluruh masyarakat Papua, saya atas nama masyarakat Papua, saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non Papua, Papua kelahiran, Papua peranakan, semua kami bangga. Kami sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi, sukses selalu. Dan tujuan saya saya meminta kepada lembaga tertinggi di negara ini yaitu MA, supaya kalau bisa, ini permintaan kami, kalau bisa supaya jangan ada pembatasan untuk caleg, khususnya untuk Bapak Presiden. Kalau bisa Pak Presiden untuk 2024 harus maju kembali untuk melanjutkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Mantap. Itu saja. Kalau untuk saya masih Bapak Jokowi masih kuat, mampu, biarkan beliau untuk memimpin negeri ini supaya masyarakat ini tetap sejahtera. Jokowi itu orang Papua. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Jokowi anak Sorong Pusat. Ya. Sorpus. Anak Sorong Pusat. Mantap. Jadi, Bapak tuh asli orang Papua karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar biasa. Sangat-sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat, sosok pemimpin yang paling bagus ya. Sosok pemimpin yang paling sederhana, tapi bijaksana untuk mengatur negeri ini. Mama dong ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk banggar. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil